Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilison Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. Nah, jumpa lagi dengan kita di episode Unusual Story. Udah lama banget kita nggak nerusin episode yang satu ini. Kita akan lanjutin lagi. Dan di episode Unusual Story kedua kali ini, kita akan ngebahas tentang sebuah cerita yang nggak biasa, sesuai dengan nama episodenya guys, Unusual Story. Yang mana ya, kisah yang satu ini tuh nggak lumrah. Dan mungkin kalian akan bilang, apa? Yakin loh. Dan kalau kalian bule, pasti kalian bilang, what? For real? Tapi kalau kalian orang Jawa kayak kita, pasti bilang gini, wow, tenan pura. Sulit dipercaya. Dan cerita yang gak biasa ini tuh merupakan kisah asmara antara pelatih dan lumba-lumbanya guys. Namanya adalah Peter atau Peter the Dolphin. Cuman ini sebenarnya lumba-lumbanya yang jatuh cinta sama orangnya guys. Terus Bucin terus orangnya ini juga lama-lama suka. Ya gimana? Love is blind. Cinta itu buta, tapi jangan gila karena cinta. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Dan daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kisah yang nggak biasa ini. Ini dia Unusual Story Peter the Dolphin. Nah, usutnya usut, cerita ini terjadi pada tahun 1964 sampai 1965 di Kepulauan Karibia, guys. Dan konon ini merupakan sebuah eksperimen atau percobaan terhadap lumba-lumba, yang mana eksperimen yang satu ini tuh didanai sama NASA. Nah, eksperimennya ini bertujuan untuk melatih lumba-lumba agar bisa bicara bahasa Inggris, guys. Intinya biar si lumba-lumba itu berpotensi bisa meniru ucapannya manusia. Ya, diajari ngomong kayak manusia lah ya singkatnya. Kalau lumba bisa ngomong, usutnya usut, seorang ahli syaraf yang bernama Dr. John C. Lilly, mohon maaf kalau salah sebut nama. Nah, dia ini yang mengajarkan lumba-lumba untuk berbicara layaknya manusia. Pak John ini bilang guys, katanya si lumba-lumba ini diperkirakan akan bisa menirukan suara manusia dalam 10-20 tahun ke depan. Widih, hebat ya. Kelewat hebat guys. Dan pastinya sebuah eksperimen itu ada tujuannya dong. Masa ya, biar patut-patut tok, biar keren tok, kan nggak gitu guys. Pasti ada tujuannya, nggak ketang setitik. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana manusia bisa berbicara dengan alien di masa depan, karena si lumba-lumba ini merupakan hewan terpintar di dunia guys. Smart. Wih. Usutnya usut, pada saat itu NASA ini membuat sebuah dolphinarium atau The Dolphin House di Pulau Saint Thomas, Karibia, untuk menampung lumba-lumba yang mau dijadikan eksperimen itu. Dan ketika dolphinarium itu udah jadi, ditaruhlah 3 lumba-lumba di situ, 2 betina dan 1 jantan. Nah, 1 jantannya ini lebih muda daripada 2 betina itu tadi, dan namanya adalah Peter. Terus nama kedua betinanya itu adalah Sisi dan Pamela. Ini kalau nggak salah Peternya ini termasuk lumba-lumba hidung botol nggak sih? Nah, selain itu, di sisi lain di Pulau Saint Thomas ini tinggallah seorang wanita yang bernama Margaret Huey Lovett. Mohon maaf kalau kita ada salah penyebutan nama. Dan Mbak Margaret ini pas masih kecil itu dia suka sekali dengan buku-buku cerita fabel, buku tentang binatang yang bisa bicara dengan manusia dan berkelakuan seperti manusia. Di sini ada kutipan guys, kita baca. Ada buku yang diberikan ibu saya kepada saya yang disebut Miss Kelly. Itu adalah cerita tentang seekor kucing yang bisa berbicara dan memahami manusia. Nah, karena itulah Mbak Margaret ini ngarep banget bisa ngomong sama binatang, sama seperti di cerita-cerita itu tadi guys. Dan itu terbawa sampai Mbak Margaret ini dewasa, Melekat gitu ya? Iya. Konon pada saat Mbak Margaret ini berumur 23 tahun dan merayakan Natal di tahun 1963, pada saat itulah kakaknya Mbak Margaret ini bilang kalau ada laboratorium di ujung timur pulau. Dan kakak iparnya ini juga menceritakan tujuan dan hewan apa aja yang ada di lab itu. Nih loh dek, di sini ada laboratorium di sebelah sana, nggak jauh-jauh dari sini kok. Di situ ada sebuah eksperimen tentang lumba-lumba. Suruh ngajarin ngomong lumba-lumba. Nah, kamu kan suka banget tuh. Langsung aja ke sana. Kali aja cocok. Dan kemudian di awal tahun berikutnya, pada Januari 1964, Mbak Margaret ini akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke lab itu. Dia langsung berangkat ke lab itu. Cari gawean. Ya gimana, karena Mbak Margaret ini suka banget, terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu guys. Langsung semangat. Usutnya usut, menurut Mbak Margaret lokasinya itu terpencil dan jauh banget dari pemukiman. Lewati gunung, lewati lembah, terjal jalannya. Mbak Margaret ini harus melewati jalanan yang berlumpur, bukit yang berlumpur, dan kemudian sampailah di pinggir tebing. Nah, lokasinya itu ada di bawah tebingnya itu. Laboratorium dolphinariumnya ini ada di bawah situ. Wah, lah itu
dia. Kok bisa tahu? Karena bangunannya itu berwarna putih dan cukup besar guys. Jadi ya mustahil kalau nggak kelihatan. Orang segede gitu masa nggak kelihatan, kan di pinggir pantai, di pinggir laut. Nah konon sesampainya di lab itu Mbak Margaret ini ketemu sama seseorang yang bernama Gregory Bateson, dan itu merupakan direktur laboratoriumnya guys. Wih, kepalanya ini. Nah seketika itu juga Pak Bateson ini ngomong gini, ada apa gerangan kamu datang ke sini anak muda? Terus Mbak Margaret ini ngejawab, loh Pak, katanya di sini ada lumba-lumba, mungkin di sini saya bisa bantu-bantu apa gitu, ngelakuin apa gitu, yang penting sama lumba-lumba ya Pak ya. Nah setelah itu auto guys, Pak Gregory ini langsung terkesan sama keberaniannya Mbak Margaret. Ya jelas lah, tempatnya aja terpencil, harus melewati rintangan-rintangan, terus Mbak Margaret ini seorang wanita bisa sampai ke tempat itu. Kan hebat banget ini, kelewat hebat. Terus nggak lama-lama setelah itu Pak Gregory ini ngajak masuk Mbak Margaret ke labnya. Ayo silakan masuk. Dan gak hanya itu aja, Pak Gregory ini meminta Mbak Margaret untuk mengawasi 3 lumba-lumba dan mencatat apapun yang dilihat sama Mbak Margaret. Nanti itu ya, cek ada 3 lumba-lumba, terus kalau lihat apa-apa dicatat biar nanti laporan ke saya. Nah berarti kalau udah gitu apa dong? Approve ya guys ya, langsung diterima kerja di situ. Terus Mbak Margaret ini tinggal di Dolphinarium atau The Dolphin House. Bukan tanpa alasan agar si Mbak Margaret ini lebih dekat sama lumba-lumbanya, biar tiap hari bisa mantau terus guys. Ya kali nanti pulang ke situ kan jalannya gitu guys. Jauh ya. Jauh kayak terjal kan capek nanti. Usupnya usut, setelah itu Mbak Margaret ini milih satu lumba-lumba yang bernama Peter itu tadi, yang masih muda, yang jantan itu tadi. Alasannya karena si Peter ini satu-satunya lumba-lumba yang belum diajari, belum mendapatkan pelatihan buat niruin suara manusia. Ya mungkin karena si Peternya ini masih muda, jadi dia belum ada yang mengajarkan, belum sempat ada yang mengajarkan. Terus tiba-tiba Mbak Margaret datang, ketepaan ya. Nah Mbak Margaret ini akan mengajari Peter selama 10 minggu di rumah yang dibanjiri air laut itu guys. Mbak Margaret ini menghabiskan seluruh waktunya di kompleks yang berisi air laut sedalam 22 inci, tentunya dengan si lumba-lumba Peter. Dan kemudian salah satu lift yang ada di lab itu dijadikan kamar sama Mbak Margaret. Terus kantornya Mbak Margaret ini ada di atas air guys, digantungin gitu, terus ditutupin semacam hordeng atau tirai biar lebih dekat sama Peter. Kan langsung ke bawah gitu guys. Hei Peter, biar lebih mudah lah. Konon sejak saat itulah Mbak Margaret dan Peter ini semakin dekat. Lama-lama deket banget, semakin akrab, hidupnya bareng, tidurnya bareng, makannya bareng, dan juga main bareng-bareng guys. Nah kemudian pada minggu keempat, Mbak Margaret ini mulai menyadari, mulai sadar kalau si Peter ini ada hasrat seksual sama Mbak Margaret. Wih, ngesir gitu ya. Nah kok Mbak Margaret ini bisa tahu? Karena ya si Peter ini suka menggigit-gigit kecil, menggoda, dan juga menggesek-gesekkan badannya ke kakinya Mbak Margaret. Ada isyarat-isyarat gitu tertentu, ya kode-kode tertentu yang itu merupakan sinyal kalau si Peter ini ada ketertarikan sama Mbak Margaret. Dan usutnya usut, melihat hal itu, Mbak Margaret ini akhirnya mengembalikan si Peter dengan 2 lumba-lumba betina lainnya. Maksudnya biar si Peter ini bisa melampiaskan hasrat seksualnya ke 2 lumba-lumba betina itu tadi guys. Tapi justru hasilnya si Peter ini malah marah ke 2 lumba-lumba betina itu. Dia jadi ngamuk guys, nggak maunya sama Mbak Margaret. Melihat hal itu mengganggu proses belajar bahasa Inggrisnya Peter, akhirnya si Peter ini mendapatkan izin dari Mbak Margaret untuk melampiaskan hasrat seksualnya ke Mbak Margaret. You know lah guys ya, kita tanpa jelaskan pun kalian tahu mereka ngapain. Kamu akan nyampe pikiran ya. Ini kalau kita pikir kita bisa stres, bersatu padu. Tapi walaupun gitu Mbak Margaret ini nyangkal guys, kalau itu merupakan pengalaman seksual Mbak Margaret sama Peter. Mbak Margaret ini justru ngaku kalau dia ini sedang membentuk ikatan emosional dengan Peter. Chemistry di. Nah setelah tinggal dan menjalin hubungan bersama, akhirnya lama-kelamaan si Peter ini cintanya makin dalam sama Mbak Margaret. Tresno banget sama Mbak Margaret. Dan ternyata si Peter ini akan cemburu kalau lihat Mbak Margaret ini bercengkerama atau deket-deket sama manusia yang lainnya. Sampai-sampai direcokin sama si Peter buat suara-suara yang gaduh. Atau si orang-orang itu, orang-orang yang deket sama Mbak Margaret ini disemprot pakai air sama Peter. Kan kelihatan banget nih kalau si Peter bener-bener cembokur, jealous sama
Mbak Margaret. Tapi ternyata ketika ikatan cintanya Mbak Margaret dan Peter ini semakin mendalam lagi, dana untuk eksperimen ini tuh habis guys. Udah nggak ada duit lagi, dapurnya udah nggak ngebul. Karena itulah terpaksa eksperimen ini harus dihentikan. The Dolphin House atau The Dolphinarium ini harus ditutup. Lah terus hasil eksperimennya gimana Bang? Ya gatot guys, gagal. Jong ya. Zong. Tapi walaupun gitu masih ada sedikit manfaat guys. Apa ya namanya? Hikmah. Walaupun percobaan atau eksperimen itu gagal, tapi para peneliti malah justru punya hasil penelitian baru tentang perilaku lumba-lumba. Nggak apa-apa, walaupun dikit kan, yang penting ada lah, timbang nggak ada sama sekali. Dan pada akhirnya setelah itu si Peter ini dipindahkan ke sebuah lab di Florida, Amerika. Paka-paka. Dan konon sampai beberapa minggu kemudian, Mbak Margaret ini kemudian dapat telepon kalau si Peter mati bunuh diri. Karena ya mungkin frustasi, udah nggak deket lagi sama Mbak Margaret, udah nggak ceria lagi, murung. Dan bunuh dirinya itu dengan cara si Peter ini tetap stay di dalam air, nggak keluar-keluar untuk ngambil udara, karena kan dia paru-paru. Perlahan-lahan si Peter ini mati jatuh ke dasar air tangkinya guys. Ya mungkin Mbak Margaretnya bisa ngerti ditinggal sama Peter, tapi kan belum tentu si Peter ngerti. Iya, soalnya kan hewan. Iya, kalau manusia kan bisa mikir, kalau hewan kan nggak bisa guys. Alhasil ya pusyang. Nah itu ya guys ya, sedikit cerita tentang Peter the Dolphin, kisah asmara yang nggak biasa antara pelatih dan lumba-lumba. Yang ini bikin kita gedek-gedek dan agak nggak percaya juga. Dan nggak cuman Mbak Margaret sama Peter aja, ada beberapa lagi yang lainnya, bahkan sama hewan-hewan lainnya pun ada. Dan gimana menurut kalian tentang kisah asmara yang nggak biasa yang satu ini? Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau info-info yang belum kita jelaskan, kalian bisa tambahkan aja di bawah. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan, karena kita ini orang Jawa ya guys ya. Ada beberapa kata yang di lidah itu sering kepleset-pleset, melisi-melisi, nyantol. Ya maklum ya guys ya. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.